Belum, masih kencing orang lewat. Mana yang lain dari ini? Minum di luar. Saya sendiri. Teman yang lain? Ada yang dulu. Di luar sini. Oh, sampai ini. Jadi jaringan. Kira? Makasih, Bang. Ya. Sebentar lagi ya. Kawan lagi. Oke, baik. Izin kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian yang kami hormati Bapak Gubernur, Bapak Dr. Dewan SPD MSI, yang kami hormati Pak Mentor. Terima kasih Pak Mentor atas kehadirannya. Yang terkhusus kami banggakan Saudara Bastian Odes, sarjana teknik yang hari ini akan memaparkan hasil pencapaian aktualisasinya. Sebagai umat yang beragama, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur atas limpahan berkah anugerah pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kegiatan sehingga bisa bersama-sama mendampingi Saudara Bastian. Olehnya itu saya berikan kesempatan kepada Saudara Bastian untuk memaparkan hasil capaian aktualisasi. Waktu dan tempat disiapkan. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang saya hormati Bapak Dr. Irwan SPD MSI sebagai peneliti. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk datang jauh-jauh dari Palu. Mungkin kemarin sempat kena ombak juga di lautan. Terima kasih Pak. Kemudian saya hormati juga Bapak Insinyur Saiful Ibrahim ST sebagai kepala bidang dan juga alhamdulillah terangkat sebagai mentor saya. Terima kasih Pak. Selama ini sudah banyak membantu saya dalam menyusun tugas yang ini. Selama bertuasi, terima kasih waktunya. Kemudian saya hormati juga Ibu Agustina SH MSI sebagai dari Pusetla. Selama ini dari awal mulainya pelatihan dasar ini sampai sekarang tidak henti-hentinya selalu kami sibukkan, walaupun jam selalu pribadi selalu dibalas walaupun kadang terlambat. Terima kasih Ibu selalu setia dengan kami dengan begitu banyak tentangan karena bikin jeker. Terima kasih Ibu sudah mau. Terima kasih Ibu ya. Selanjutnya Pak, dalam kali ini saya akan memaparkan yaitu judul saya optimalisasi penyusunan database drainase perkotaan Kabupaten Banggai-Lawu. Mengapa saya pilih judul tersebut? Ini saya angkat dari masalah di mana masalah yang saya angkat ada 4. Yang pertama saya lihat selama di lapangan saya perhatikan yaitu yang pertama itu keterbatasan atau kemampuan keterbatasan kita dalam langsung di capaian saya. Terima kasih ini. Jadi selama masa habituasi, adapun capaian yang didapatkan selama masa habituasi yaitu yang pertama terlaksananya pelatihan atau pelatihan mandiri bagaimana cara penyusunan database digital bagi staf teknis di lingkungan dinas PUPR. Kemudian untuk capaian kedua mungkin sebentar baru bisa saya jelaskan. Untuk capaian kedua yaitu terbentuknya peta digital drainase yang mencakup arah, aliran, kemudian elevasi dan juga koordinat. Karena selama ini memang kita di bidang sudah ada peta digital, peta untuk drainase, tapi masih dalam bentuk lembaran-lembaran Pak. Susah untuk itu besarnya Pak, kecil meja ini Pak. Itu datanya, jadi susah untuk dibawa-bawa. Kemudian yang kegiatan ketiga itu capaiannya itu terlaksananya digitalisasi pendataan menggunakan aplikasi berbasis mobile phone. Di mana selama ini saat di lapangan biasanya kami cuma melakukan menggunakan sebaran data foto kemudian nanti di kantor baru bisa diinput. Nah ini rawan, kadang setelah di kantor lupa ini foto yang di lokasi mana, ruas 1, ruas 2, terus koordinatnya tidak ada. Kemudian cara pengambilannya juga kadang salah begitu. Jadi
data yang ada kadang hilang, otomatis itu memberatkan lagi kita yang berada di kantor untuk turun mendata kembali. Kemudian saat melakukan pendataan juga, selama ini kami belum mempunyai prosedur yang rinci bagaimana cara melakukan pendataan. Maka untuk capaian selanjutnya itu saya membuat panduan singkat atau OPL bagaimana saat bekerja di lapangan untuk melakukan pendataan drainase di lapangan. Karena ini kemanfaatan sendiri, manfaat yang didapatkan saat melakukan habituasi, yaitu yang pertama pastinya mendukung misi dari Kabupaten Bangka Belitung sendiri, yaitu misi 4, di mana misi 4 ini mewujudkan pembangunan berkelanjutan, mendorong agar perencanaan, penganggaran dan juga pelaksanaan program-program pembangunan ini memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta mengedepankan partisipasi masyarakat secara langsung. Kemudian dampak yang kedua yaitu untuk instansi sendiri, di mana kegiatan aktualisasi ini memberikan dampak yang sangat positif terhadap kinerja kami di organisasi, di Dinas PUPR, khususnya di bidang cipta karya. Yang pertama itu setelah dilakukan adanya yang pertama tersedianya database drainase yang langsung terintegrasi dan akurat memuat informasi di lapangan. Kemudian ini bisa menjadi dasar dalam penyusunan program pembangunan, pemeliharaan dan juga rehabilitasi drainase saat dibutuhkan. Yang selanjutnya ini mendukung penerapan e-government dan juga digitalisasi data yang selama ini masih manual datanya dan Indonesia Lebaran. Dengan adanya drainase ini berarti kami sebagai ASN tidak begitu saja, tapi mau bersaing bagaimana cara menggunakan media begitu. Selanjutnya mendukung meningkatkan efisiensi kerja pegawai, mengurangi duplikasi pendataan serta mempercepat proses analisis dan juga pelaporan seperti saya lakukan tadi. Saat kami biasanya mau melakukan pendataan di ROS, contohnya di ROS 22, tahun ini kami sudah melakukan pendataan. Tahun depannya mencari data sudah hilang, otomatis harus turun data lagi, berarti ada double data. Nah, tapi dengan adanya kegiatan ini, drainase ini tidak perlu lagi, karena sudah ada data yang terkoneksi langsung, tinggal dibuka bisa langsung muncul. Mungkin ini saya perlihatkan contohnya sekilas Pak. Cuma mohon maaf mungkin tidak bisa dibuka Pak, karena Bapak tahu sendiri Kabupaten Bangka Belitung ini jaringannya tidak bagus Pak. Ini dalam bentuk ini peta drainase yang saya buat Pak. Dan ini tidak bisa, bukan cuma hanya bisa dibuka menggunakan laptop atau komputer, tapi langsung bisa diakses melalui HP. Bisa langsung dibuka lewat HP. Ya, langsung saya. Jadi contohnya seperti ini Pak. Saat kami melakukan pendataan, saya melakukan pendataan contohnya di sini kan banyak ruas Pak. Saya ambil saja contoh kasus di kepastian itu bisa disajikan dalam data PPLN. Iya, tapi jaringan sini tidak bagus Pak. Iya. Makanya kalau Pak tadi sudah terbuka Hanya email yang sama. Iya. Tapi email pemain pasien oleh itu. Iya. Nah, kalau ini menggunakan email yang sebagai yang satu ini email sebagai saya penyedia, tapi setelah dibagikan ini plat tinjau, setelah plat tinjau seperti ini, maka ini hasilnya Pak. Nah, ini hasilnya keluar. Nah, kemudian di sini ada banyak titik-titik. Contohnya saya buka satu Pak ya, di sini. Ini Pak, jaringan tidak bagus Pak. Maaf Pak. Harusnya di sini dia muncul Pak. Saat saya klik link di sini, dia akan muncul. Di sini akan muncul fotonya Pak. Beberapa foto bisa di sekitar ini, saya 3 foto, kemudian di situ akan kita lihat langsung bagaimana foto drainase di situ, apakah baik kondisinya, dalam keadaan baik, rusak, kemudian elevasinya langsung muncul Pak, elevasi exiting, berapa elevasi di situ, di STA berapa elevasinya, ini ROS 16, elevasi exitingnya 5,311, kemudian kondisi fisik baik, tingkat sedimentasi lumpur di situ yang terjadi bagaimana kondisinya 25 sampai 50. Kemudian
Ini bukan cuma, kalau cuma dilihat seperti ini kan berarti kurang yakin, ini berarti cuma diketik-ketik, tapi ada langsung fotonya. Ini langsung muncul foto di sini, jadi pas diklik dia keluar dalam bentuk foto, dan foto itu tidak diakal apa, langsung muncul titik koordinat di foto tersebut, titik koordinat dan juga tanggal berapa diambil, jamnya muncul, jadi tidak ada manipulasi data seperti itu. Ini pendataannya alhamdulillah sudah hampir semua kota Banggai Laut, sudah hampir semua saya ambil datanya dalam kota Banggai Laut. Selanjutnya saya jelaskan sedikit, setelah masa habituasi ini selesai, bukan berarti selesai juga saya punya tugas. Nah, ini berarti dihilangkan, buang, karena mungkin saya sudah mendapatkan tes kesehatan, sudah berarti ditinggalkan. Tidak seperti itu, Pak. Tapi setelah kegiatan ini terjadi, maka saya pasti ada namanya kegiatan atau tindak lanjut. Yang pertama itu pemotoran data. Pasca habituasi, database ini akan saya tingkatkan juga. Bagaimana tidak langsung seperti itu, tapi saya kembangkan. Mungkin yang tadinya cuma dalam kota Banggai Laut, saya bisa pindah ke kecamatan-kecamatan lain dengan teman-teman. Kita bisa di mana yang bisa prioritas lagi. Jadi tidak cuma di situ saja. Kemudian ini juga memastikan database itu dapat digunakan dalam penyusunan range dalam jangka panjang seperti itu, karena tidak ada lagi manipulasi data dan bukan lagi harus turun survei, tapi datanya langsung ada, bisa langsung diambil, bisa membantu dinas dalam melakukan penyusunan range. Mungkin hanya itu pemaparan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Bastian. Challenge alhamdulillah, challenge sertifikat terjawab, ya kan? Dan saya langsung ke Bapak Mentor. Silakan Bapak Mentor memberikan penguatan terhadap capaian yang disampaikan tadi oleh saudara Bastian. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Syukur kepada kami dari Allah kesempatan rahmat sehingga kita bisa melaksanakan ujiannya pasca TPS angkatan ke-30 dengan topik judul yang dibawa oleh kepastian optimisasi pengelolaan database dalam kota. Jadi ini sebenarnya yang dia laksanakan kepastian ini sangat sederhana. Karena mengapa kami mau mengangkat database ini dalam bentuk aplikasi yang disurvei oleh tenaga ahli. Namun dari tahun ke tahun kami sudah angkat, juga di respon dengan baik oleh atasan. Pokoknya juga cuma drainase, semua air bersih, sanitasi. Jadi memang sangat penting artinya, sehingga memang kepastian mengangkat dulu ini sangat memang krusial untuk program kami di bidang cipta karya. Jadi mudah-mudahan ini walaupun sesederhana seperti ini nanti akan memakai juga ya, karena memang permintaan data dari baik dari provinsi di kabupaten itu mengenai capaian drainase, air bersih, sanitasi itu yang tahunya itu diminta. Makanya kewalahan kepastian, karena kepastian ini yang memang DP tenaga saya di bidang cipta karya ini andalan saya. Jadi hampir 50% program cipta karya dia yang melaksanakan, baik dari penyusunan renja, RKA, terus pelaporan yang diminta oleh provinsi, baik di daerah, kepastian laksanakan. Makanya dari inspirasi Bastian mengangkat ini. Jadi walaupun dengan sederhana seperti ini bisa kami nanti laksanakannya secara walaupun tidak sedetail mungkin, tapi kami bisa ada gambaran-gambaran yang disajikan oleh Bastian untuk menjadi rujukan kami ke depan, untuk jadi rujukan kami untuk menjadi bahan evaluasi kami menangani drainase dalam kota, khususnya dalam kota Banggai. Karena memang ini tiap tahun ini menjadi sasarannya banjir, di mana
banyak alasan sedimen yang sudah tertampung dalam saluran. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya konsentrasi dan bisa dikasih pemastian misalnya kepada komisi supaya diberikan nilai yang bagus ya. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rektor atas penguatannya dan kita langsung buka kunci. Ya, selanjutnya. Pak, mohon maaf saya potong sedikit Pak, saya kasih ini. Nanti contoh gambarnya Pak seperti ini salah satunya. Ini adalah perencanaan kami, perencanaan kita. Dia sudah masuk Pak, masuk di ini salah satu gambar untuk titik STA 0,8, 0,0, 0,25, sampai berapa panjang STA tersebut dia muncul seperti ini Pak. Nantinya di peta yang tadi di deskripsi Pak. Kemudian dari STA ini, ini exitingnya 7,96. Kemudian ini perencanaan dan rencana ini yang memang terjadi di lapangan. Nah ini selanjutnya dari titik-titik ini STA 0 sampai STA 250 atau STA berapa itu, ada di setiap titik ini ada foto-foto yang tadi itu Pak, foto keadaan langsung di lapangan bagaimana. Tapi kita tidak berpatokan langsung di STA yang saya input ini, di mana ada juga kerusakan walaupun tidak di STA 2, mungkin di STA 55 atau STA 60. Nah itu kita foto kemudian masukkan juga dia di peta tadi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sudah aktualisasikan rencana aktualisasi ini dalam bulan luar biasa seperti yang sudah dipaparkan oleh ini. Mungkin sebagai penguji ada beberapa hal mungkin yang ingin saya klarifikasi saja pengalaman terhadap apa yang sudah dilakukan. Tadi sudah disampaikan bahwa awalnya bagaimana ketika melakukan pendataan terhadap drainase yang kondisi drainase ini di backup datanya kamu mana ini ya dengan adanya aktualisasi yang dilaksanakan oleh saudara Bastiannya artinya ya tentunya ini akan bermanfaat untuk perencanaannya. Nah, tadi yang disampaikan ini hanya baru di kota ya, baru dalam kota. Dalam kotanya ada berapa titik? Ini kurang lebih 40 titik Pak, 42 titik. Ya. Jadi, ini titik ruas 1 sampai ruas 10. Titiknya banyak Pak. Di ruas itu banyak titiknya. Contohnya ruas 1 di sini. Ya. Dia satu ruas itu tergantung dari panjangnya Pak. Kalau saya tanya, contohnya ruas 1 panjangnya 250 meter, berarti dia bisa jadi itu 10 atau 20 titik diambil Pak. Setiap titik kita ambil begitu. Jadi titiknya banyak sekali Pak. Jadi pada pendataan berarti menggunakan handphone gitu ya? Iya, langsung menggunakan handphone yang terkoneksi langsung dengan GPS. Makanya titik-titik di handphone kan sekarang sudah mulai canggih Pak. Kalau dulu kami harus menggunakan GPS. Iya. Nah, sekarang tidak perlu pakai handphone pun langsung muncul di sini. Bisa dengan GPS ya? Bisa Pak, langsung. Berarti masuk terekam di apa namanya? Saya menggunakan Google My Maps. Ya? Google My Maps. Google Maps. Ya, Google My Maps. My Maps. Ya. Bisa dibuka? Tidak bisa Pak. Minta maaf Pak. Jaringan di sini yang bermasalah Pak. Saya sudah coba pakai jaringan di kantor tidak bisa. Kemudian itu saya ada Orbit juga Pak. Bawa dari rumah.
Tidak berhasil. tapi tidak berhasil juga konek. Pelanggaran. Mana ada skornya, bisa dilihat dia screenshotnya ada. Ya, contohnya Pak, drainase saya kita buat. Ini ada beberapa yang karena saya sudah langsung tidak simpan lagi itu Pak, dia langsung terkonek ke Google Drive. Makanya ini ada beberapa yang sempat saya download. Contohnya ini kondisi gorong-gorong di ruas 23 STA0. Nah, di STA0 ini kondisinya tertulis Kecamatan Banggai, Jalan Patimura nomor 31. Kemudian untuk lintang 1.592. Kemudian long elevasi 123.503. Gambar ini diambil pada hari Rabu tanggal 8 bulan 4 2026 pukul 4.48 PM. Langsung muncul seperti itu Pak. Jadi ini memang tidak dimanipulasi bahwasanya oh ini contohnya kan saya ambil tanggal 8 Pak, yang harusnya selesai tanggal 7, tapi ini saya ambil tanggal 8. Berarti terbaca kalau ini masih ambil tanggal 8 karena belum selesai semua. Saking banyak, terlalu banyak titik yang diambil Pak. Dan berhubung belum puasa. Iya, karena memang di sini jaringannya agak bermasalah. Tapi tetap nanti harus ada backupnya ya. Siap. Iya. Iya. Di situ dia punya kelemahan. Iya. Ya, Pak ya. Harus ada backupnya. Kita di kantor punya peta juga Pak. Tapi mudah-mudahan ada di sini kelihatan. Tapi di HP mu bisa tahu Pak. Di HP bisa cuma saya gunakan untuk rekaman. Pak, Tidak anu, Masa- ganti. Ya. Ganti. iya terbuka Pak di HP. Coba mana? Waktu saya kirim sama Pak Kabit linknya, Pak Kabit langsung buka. Coba. Ini kan Pak Mentor kita hanya ingin melihat Iya, Iya, iya. tuh. Jangan cuma rekayasa nanti. Jangan kamu tipu-tipu lagi saya Kalau pastinya. tipu lagi, kalau cuma TP-TP gitu. Itu sudah. Bisa. Tapi Pak, bisa Kalau tidak bisa ya berarti Berarti linknya ya. berarti ulangi ya. Pak, kalau tidak bisa berarti tidak lulus dia. Iya. Saya berani bertanggung jawab Pak. Siap. Pak Kabit bisa juga Pak. Coba kamu ke sana. Tidak, langsung diklik saja Bu. Iya. Ini saya kirim sama ibu langsung buka bisa. Coach pada part yang bagus, baru nanti bisa sampaikan. Coba. Coba kirim sama saya. Saya kirim sama ibu ya. Pelanggaran kamu ini kamu tidak. Bisa ini. Nah ini tidak lulus sudah. Tidak tergabung. Sama HP mu kayaknya. Ah, Pak pakai Iya, pakai. iya. Bermain apps ini. Nah itu yang penting. Itu yang Salah dilihat. kamu Betul, betul. Apps. Nah, kau ganti ini waktu video. Sudah